Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para sahabat semua, kembali lagi kita bertemu dalam channel ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk membahas beberapa hal mengenai seputar permasalahan pendidikan. Untuk kali ini kita akan membahas pentingnya sebuah organisasi profesi untuk seorang guru. Baik, seperti para sahabat ketahui, guru merupakan profesi yang sangat terhormat di mata masyarakat. Untuk menjadi seorang guru, kita perlu melalui berbagai macam proses. Akhirnya sampai kita menjadi guru memiliki 4 kompetensi yang sering saya kemukakan ke para sahabat semua, yaitu pedagogi, kepribadian, sosial, dan juga profesional. Dan yang ketiga tentu saja sebagai guru PAI harus memiliki kompetensi spiritual. Nah, seorang guru yang profesional harus terus mengembangkan dirinya, mengimprove kemampuannya, harus aware terhadap perubahan yang ada. Banyak cara seorang guru lebih meningkatkan kemampuannya dan juga membuat dirinya menjadi lebih aktual pada masa-masa sekarang ini. Salah satunya adalah melalui pelatihan. Banyak sekarang ini pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti oleh guru, baik itu berbayar ataupun tidak berbayar atau gratis. Banyak juga pelatihan-pelatihan yang sifatnya sekarang online, ada juga yang memang masih offline juga. Sebagai seorang guru apapun, kita sebagai guru apapun, baik itu guru PAI ataupun guru yang lain-lain, untuk pelatihan-pelatihan yang memang membuat kita lebih baik lagi, lebih bijak lagi, dan lebih memahami tentang pendidikan, sebaiknya kita wajib mengikutinya. Nah, khusus tentang guru PAI, ya, saya mengharapkan para sahabat juga bisa melatih dirinya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang sifatnya tentang kePAI-an. Ingat para sahabat, PAI bukan hanya PAI saja, rumpun PAI banyak. Contoh SKI, bahasa Arab, lalu fikih, Al-Quran hadis, dan juga yang lainnya. Itu perlu diasah terus agar kita lebih baik lagi. Selain pelatihan, kita bisa melaksanakan, bisa meningkatkan kemampuan kita juga melalui dengan organisasi profesi. Kita tidak perlu membahas organisasi profesi yang besar. Kita fokus saja organisasi profesi di suatu sekolah yang bisa kita kembangkan sebenarnya. Kita bisa kembangkan dan juga bisa organisasi tersebut mengembangkan kemampuan kita. Di sini kita akan membahas tentang MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang ada di sekolah. Itu sebuah organisasi yang menurut saya simple, yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru, bisa melakukannya di sekolah manapun sebenarnya, seperti itu. Oke, sebenarnya apa sih itu MGMP? Jadi di suatu sekolah pasti guru tidak hanya satu kan, pasti beberapa. Dan mata pelajaran tidak hanya dipegang oleh satu orang. Contoh, hanya seorang guru PAI untuk memegang seluruh mata pelajaran, Al-Quran hadis, SKI, bahasa Arab, fikih. Gak cuma satu. Biasanya di sekolah-sekolah pada umumnya rumpun PAI itu pun ya satu mata pelajaran dipegang oleh beberapa orang. Contoh, guru fikih khususnya di kelas 7 siapa, guru fikih di kelas 8 siapa, dan seterusnya. Ada juga nanti ya selain guru fikih, ada juga guru Al-Quran hadis. Apalagi di sekolah tersebut memiliki kelas paralel yang begitu banyak. Oke, kita kembali lagi ke MGMP tersebut. Nah, MGMP ini bisa dilaksanakan oleh guru-guru yang memang satu rumpunnya. Karena kita jurusan PAI, kita fokus ke jurusan PAI. Nah, sebaiknya guru-guru PAI ya di suatu sekolah
saling berkumpul, saling berkomunikasi untuk membuat sebuah organisasi profesi kecil, yaitu MGMP ini. Tujuannya apa? Tujuannya meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru itu sendiri. Lalu bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana hal itu bisa kita laksanakan? Oke, step by stepnya kita perlu membuat grand design agar semua itu bisa tercapai. Pertama, jelas kita harus silaturahmi, sosialisasi kepada guru-guru yang ada. Kedua adalah jelas harus ketemu. Harus ketemu untuk apa? Untuk menyamakan visi dan juga misi. Apa itu visi? Yang kita angankan. Kita sebenarnya pengen apa sih? Yang kita harapkan apa sih? Yang kita impikan itu apa sih? Itulah visi. Setelah visi semuanya sama di antara guru-guru tersebut, kemudian muncullah misi. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita ubah di situ? Jangan lupa ya, teknikal selanjutnya adalah tujuan. Kita juga harus mengimplementasikan visi misi tersebut terhadap tujuan-tujuan, baik itu tujuan jangka pendek ataupun jangka panjang. Lalu untuk MGMP apakah perlu ADRT? Bisa iya, bisa tidak. Ya, apabila memang ini hanya dalam lingkup yang cukup kecil, saya rasa memang tidak memerlukan ADRT yang begitu rumit. Tapi apabila ini memang sudah berkembang, bagus. Memang perlu aturan main. Bagaimana organisasi itu bisa bergerak, yaitu yang tertuang di dalam ADRT. Oke, kembali lagi ke dalam tadi tentang MGMP tersebut. Nah, pentingnya MGMP itu apa sih? Jelas tadi ya, profesionalitas guru. Guru itu harus lebih berkembang lagi dan berkembang lagi. Kita coba bayangkan seperti ini. Di suatu sekolah, kita memiliki banyak guru agama. Akan tetapi, guru agama tersebut mengajarkan ya apa adanya saja. Tidak memiliki arah yang jelas. Tidak memiliki grand design yang jelas. Alangkah baiknya, di suatu sekolah tersebut, guru-guru agama walaupun memegang banyak mata pelajaran, ada fikih, Al-Quran, hadis dan juga yang lain, mereka memiliki grand design yang jelas apa yang diinginkan untuk para siswanya. Pengennya apa sih? Nah, itu diperlukan ya visi yang sama di antara guru-guru tersebut. Untuk menciptakan visi yang sama ya tadi perlu saling silaturahmi antara satu dengan yang lain. Nah, saya berpikir apabila semuanya memiliki visi misi yang sama, memiliki arah yang jelas, setiap sekolah memiliki keunggulan masing-masing, khususnya tentang pendidikan agama Islam. Mungkin keunggulan tentang akhlakul karimahnya, tentang akhlak baiknya. Sekolah A terkenal karena pendidikan agamanya bagus, seluruh siswanya akhlaknya bagus, mungkin seperti itu. Atau mungkin terkenal dengan bahasa Arabnya. Sekolah B terkenal dengan bahasa Arabnya, semua pembelajaran PAI menyelipkan bahasa Arab di dalamnya sehingga semuanya jago. Atau sekolah C terkenal karena hafiznya atau hafizohnya. Semua pembelajaran agama diarahkan juga tentang hafalan. Kan umpamanya visi misinya itu sama di dalam satu sekolah, kita bisa mewujudkan impian yang benar-benar bagus untuk para peserta didik kita. Nah, untuk itu para sahabat semua, pengumpulan visi misi itu penting di dalam sebuah MGMP. Bisa saja nanti produk dari MGMP itu adalah sebuah buku atau modul. Bayangkan saja ya, kalau semuanya itu step by stepnya dibukukan di dalam sebuah modul sekolah, bisa itu menjadi
bahan percontohan untuk sekolah-sekolah lain. Ataupun modul itu isinya ada materi, pelajaran dan yang lain. Bisa saja itu menjadi kurikulum khas di sekolah tersebut. Bisa saja kalau itu bagus dan disosialisasikan kepada sekolah-sekolah yang lain, ke MGMP yang lain. Kita menjadi sebuah organisasi yang lebih besar lagi. Bisa saja itu menjadi kurikulum khas di suatu daerah, bahwa sekolah-sekolah di daerah tersebut memiliki kekhasan A, B, C, dan D yang tertuang di dalam buku ataupun modul itu. Itu pun bisa dilaksanakan. Akan tetapi kita perlu ya menyamakan visi dan misi kembali. Tuh. Nah, lalu selanjutnya para sahabat semua, sebenarnya kita memerlukan apa sih apabila memang organisasi itu sudah besar, ya. Jelas ya, kalau organisasi itu besar harus ada ketuanya, ya. Walaupun kecil pun wajib harus ada ketuanya. Ingat ya, jadi sebaik-baiknya kelompok adalah kelompok yang memiliki seorang ketua ataupun panutan, ya, seorang pemimpin harus ada, ya. Jadi sehingga semua arahnya walaupun nanti pemikirannya berbeda-beda, ada yang mengarahkan, ya. Wajib itu ketua itu ada, ya. Lalu kedua adalah staf atau organisasi yang lain. Contoh mungkin ada sekretaris atau bendahara, yang lain itu normatif saja, tapi memang untuk ketua itu sangat krusial karena ketua yang mengarah, yang mengawal arah dari untuk menuju visi misi yang sudah ditetapkan. Nah, itulah para sahabat semua tentang organisasi profesi ya, yang memang simple yang ada di sekolah. Sebenarnya kita tidak boleh kita memikirkan organisasi profesi besar seperti di Indonesia, ya, tentang organisasi guru dan yang lain-lain. Cuma bagi saya, mohon maaf, ini juga bisa termasuk kritik juga ya. Namanya organisasi kan tujuannya untuk mensejahterakan anggota, untuk meningkatkan kemampuan, kompetensi tiap anggotanya. Saya lebih sepakat ya, adalah organisasi kecil di sekolah dibandingkan organisasi besar, keguruan besar yang ada di Indonesia. Sampai sekarang ini ya, saya belum, mohon maaf ya, untuk saya pribadi belum mendapatkan manfaat dari organisasi besar keguruan yang ada di Indonesia. Apakah itu peningkatan kemampuan potensi saya ataupun manfaat yang lain. Jadi kita nggak usah membahas itulah. Yang kita fokuskan bahwa organisasi kecil di sekolah sebenarnya itu bisa meningkatkan profesionalitas kita sebagai seorang guru yang baik. Oke, mungkin itu saja penjelasan kali ini. Terima kasih para sahabat semua. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.